Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu sunscreen terbaru dari Garnier, yaitu ada Garnier Super UV Spot Proof Sunscreen SPF 50+, PA+-nya ada 3. Di sini aku pilih versi matte finishnya karena kulit aku itu berminyak. Kalau kamu punya kulit yang kering, kamu bisa pilih varian yang natural finish. Seperti yang aku sebutkan tadi, Garnier sunscreen ini punya dua varian, ada yang natural finish dan matte finish. Natural finish sangat cocok untuk kamu yang punya kulit yang normal sampai kering, sedangkan untuk matte finish bisa digunakan untuk kulit normal sampai berminyak. Sunscreen dari Garnier ini termasuk ke dalam kombinasi antara physical sunscreen dan chemical sunscreen dengan SPF 50+ dan PA+-nya ada 3. Jadi sangat mampu dalam melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA ataupun UVB karena sifatnya itu broad spectrum. Gak cuma melindungi kulit kita dari paparan sinar UV, sunscreen dari Garnier ini juga dapat melindungi kulit kita dari bintik hitam dan juga memudarkan bintik hitam di wajah kita dengan kandungan turunan dari vitamin C yaitu ascorbyl glucoside yang tentunya aman juga untuk kamu yang punya kulit sensitif. Nanti kita akan bahas keseluruhan dari ingredient sunscreen dari Garnier ini. Kita mulai dari segi kemasannya. Kalau dari segi kemasannya, dia itu mirip dengan sunscreen dari L'Oreal yang ini, yang matte finish juga dan punya 50 PA++. Mungkin selanjutnya aku akan bahas sunscreen dari L'Oreal ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Untuk kemasannya, dia khas banget dari Garnier karena warnanya itu kombinasi antara putih dan kuning. Warna kuningnya memberikan identitas bahwa produk ini sangat menyegarkan dan memiliki aroma lemon yang segar seperti produk Garnier lainnya. Aku paling suka dengan kemasan seperti ini karena di bagian ujungnya itu sangat mudah diaplikasikan di kulit kita. Jadi dia tidak mudah bocor dan melebar kemana-mana. Sekarang kita bahas dari segi kandungannya. Yang pertama, dia itu punya SPF 50+ dan PA+-nya ada 3 yang mampu melindungi kulit kamu dari paparan sinar UVA dan UVB. Selain itu, dengan SPF 50+-nya, dia akan mampu mengurangi penggelapan di kulit kita dan mencegah bintik hitam di wajah kita. Selanjutnya, PA+-nya juga ada 3, akan mampu juga melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Karena dia termasuk mineral sunscreen dan chemical sunscreen, mineral sunscreen yang digunakan adalah titanium dioxide, sedangkan untuk chemical sunscreen dia menggunakan 5 jenis chemical sunscreen akan aku tampilkan di sini, dari autocrylene sampai ke ethylhexyl salicylate. Kalau kita lihat dari mekanisme kerja dari chemical sunscreen dan mineral sunscreen akan masuk ke dalam permukaan kulit kita, kemudian akan menyerap sinar UV dan akan mengubah sinar UV tersebut menjadi energi panas dan melepaskannya kembali keluar. Dengan physical sunscreen dan mineral sunscreen, dia akan melapisi kulit kita dan akan memantulkan sinar matahari tersebut. Selanjutnya, sunscreen dari Garnier ini punya kandungan ascorbyl glucoside berupa turunan vitamin C yang tentunya sangat aman untuk kulit sensitif. Vitamin D ini berfungsi untuk mencerahkan dan menyamarkan noda hitam di wajah. Selain itu, vitamin C juga mampu untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Selanjutnya, ada kandungan vitamin E yang tentunya adalah antioksidan yang sangat mampu dalam menyamarkan noda dan melindungi kulit kita dari paparan sinar UV juga. Yang terakhir ada kandungan hydrating agent, artinya dia dapat melembabkan kulit kamu. Kalau aku lihat di sini adalah kandungan niacinamide. Niacinamide sangat umum ditemukan dalam skincare terutama untuk melembabkan kulit. Selain melembabkan, niacinamide juga punya efek mencerahkan kulit. Selain itu, kandungan niacinamide juga akan bekerja sebagai anti-aging bersama-sama dengan vitamin E. Jika kamu gunakan secara teratur, dia mampu untuk mengurangi garis-garis halus di wajah kamu. Kekurangannya dalam formulasi ini masih ada kandungan alkohol berupa bensil alkohol. Tapi menurut aku, ini nggak jadi masalah sama sekali karena dia berada di urutan terakhir dalam ingredients-nya. Dan pastinya, kandungan alkohol ini bisa berbeda-beda ditoleransi untuk setiap orang. Jika kamu cocok dengan kandungan alkohol, terusin aja, buat apa kamu ganti? Kecuali kamu memang alergi dengan kandungan alkohol tersebut atau memang sensitif dengan kandungan alkohol, baru kamu pilih sunscreen yang lain. Kalau kamu udah ngerasa cocok dengan kandungan alkohol, ya udah. Seorang formulator dalam membuat skincare, dia pasti sudah mempertimbangkan manfaat dan kekurangan dari penggunaan alkohol ini. Apalagi Garnier ini kan pabrik yang terkenal. Tentunya dia sudah melewati tahapan QC dan QA, dia sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Kenapa sih alkohol ini banyak diperdebatkan, baik atau tidak untuk kulit? Kita bahas dulu manfaat dari alkohol dalam sunscreen. Yang pertama, alkohol akan
membuat tekstur dari sunscreen itu menjadi ringan dan mudah diaplikasikan. Karena sifat alkohol itu mudah menguap, selain membuat teksturnya menjadi lebih ringan, dia akan cepat mengering di kulit kita. Yang kedua, alkohol itu membantu penyerapan ingredients lain yang ada di dalam sunscreen. Apalagi, sunscreen yang kamu gunakan adalah chemical sunscreen. Karena mekanisme kerja dari chemical sunscreen, dia harus diserap dulu ke dalam permukaan kulit, baru bisa bekerja secara maksimal untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA ataupun UVB. Yang ketiga, alkohol itu punya sifat sebagai pelarut. Jadi dia itu bisa melarutkan zat yang tidak bisa larut dalam air. Maka dimaksimalkan dengan kandungan alkohol. Yang terakhir, alkohol itu punya sifat pengawet sehingga bisa menggantikan golongan paraben yang tentunya dapat memaksimalkan umur simpan dari sunscreen tersebut. Tapi, alkohol itu punya kekurangan, terutama untuk kamu yang punya kulit kering. Alkohol akan menarik air yang ada di kulit kamu, dan tentunya ini akan membuat kulit kamu menjadi tambah kering lagi. Jadi perlu diperhatikan buat kamu yang punya kulit kering. Sebenarnya ada salah satu manfaat dari alkohol yang bisa negatif ataupun positif. Yang seperti aku sebutkan tadi, dia bisa mempercepat penyerapan dari ingredients di dalam sunscreen. Selain meningkatkan penyerapan chemical sunscreen, si alkohol ini juga akan meningkatkan penyerapan zat tambahan seperti pengawet ataupun parfum yang dapat meningkatkan potensi iritasi, terutama kamu yang sensitif dengan kandungan pengawet ataupun pewangi dalam sebuah skincare. Jadi kesimpulannya, alkohol dalam skincare itu bisa berefek baik dan berefek buruk, terutama untuk kamu yang punya kulit yang kering. Selama digunakan dalam takaran atau konsentrasi yang sesuai, alkohol akan bermanfaat baik untuk kulit kamu. Salah satunya, sunscreen dari Garnier ini yang punya kandungan alkohol menurut aku sangat rendah sekali. Ini terlihat dari ingredient listnya, dia berada di urutan terakhir. Biasanya untuk ingredient list itu disusun dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Untuk kamu yang sering mengalami pori-pori tersumbat, aku rasa kamu harus berhati-hati dengan sunscreen ini karena ada kandungan myristic dan stearic acid yang punya indeks komedogenik 3 yang berpotensi menyumbat pori-pori kulit kamu. Selain itu juga ada kandungan palmitic acid yang bisa saja menyumbat pori-pori kulit. Sunscreen ini juga tidak aman buat fungal acne dan masih ada kandungan silikon di dalamnya. Keunggulan dari formulasi kombinasi antara physical sunscreen dan chemical sunscreen, kamu akan mendapatkan efek positif dari kedua kombinasi ini. Keunggulannya dari segi tekstur, dia akan menjadi lebih ringan dibandingkan kamu menggunakan physical sunscreen. Kemudian kerjanya juga cepat karena ada physical sunscreen yang tidak perlu kamu tunggu 20 menit dulu sebelum kamu keluar rumah. Sedangkan kekurangannya, karena ini ada physical sunscreen, tentunya ada efek white cast yang mungkin pada beberapa orang akan menghindari efek ini karena akan membuat kulit kamu terlihat lebih putih dan agak susah menyatu dengan kulit kamu. Apalagi kamu yang punya kulit yang agak gelap. Kekurangan lainnya, dia agak perih di mata, jadi hati-hati digunakan untuk di daerah sekitar mata karena terkait kandungan chemical sunscreen-nya. Karena ini ada kandungan alkohol, buat kamu yang alergi atau sensitif dengan kandungan alkohol, sebaiknya menghindari sunscreen ini karena sangat berpotensi menyebabkan iritasi di kulit kamu. Sekarang kita bahas dari tekstur dan aromanya. Untuk teksturnya, dia itu seperti lotion tapi agak lebih cair dan dia menghasilkan matte finish, kemudian dia non-oil tekstur, tidak terasa lengket dan cocok digunakan untuk kulit normal sampai kulit yang berminyak. Sebenarnya sunscreen dari Garnier ini, dia itu teksturnya sangat ringan tapi agak susah di blend aja karena ada kandungan physical sunscreen-nya. Ngeblendnya juga harus cepat karena sunscreen ini lumayan cepat mengering karena ada kandungan alkoholnya tadi. Untuk efek white cast-nya, dia juga akan mengikuti warna kulit kamu setelah beberapa jam penggunaan. Untuk wanginya, dia itu wangi lemon segar dan tentunya mirip dengan produk Garnier lainnya yang mengandung lemon. Untuk penggunaan sunscreen Garnier ini, kamu bisa gunakan di pagi hari aja sebelum beraktivitas dan tentunya di tahap terakhir skincare rutin kamu. Kalau aku biasanya menggunakan setengah sendok teh untuk wajah dan leher aku. Kalau untuk wajah aja, aku biasanya menggunakan 1/4 sendok teh. Sebenarnya penggunaan sunscreen ini harus sesuai dengan permukaan kulit yang akan diaplikasikan. Tapi kalau kamu nggak punya takaran sendok teh, kamu bisa menggunakan 2 ruas jari kamu untuk menakarnya. Karena ini agak perih di daerah mata, sebaiknya hindari penggunaan di bagian daerah mata. Aku punya tips buat kamu buat mengurangi efek white cast yang ditimbulkan oleh Garnier sunscreen ini. Kamu bisa menggunakan secukupnya dulu, tapi kekurangannya ya tentunya kamu harus apply lagi 1-2 jam. Dengan menggunakan secukupnya, dia akan memberikan matte finish yang sangat baik untuk kulit kamu.
Tapi ya tadi kekurangannya kamu harus 1-2 jam melakukan reapply lagi untuk sunscreen ini. Tentunya dengan reapply kamu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sekarang aku akan bahas hasil yang aku rasakan setelah menggunakan Garnier sunscreen ini hampir sekitar 2 minggu. Karena dia hasilnya itu matte finish, dia benar-benar mengontrol minyak di wajah aku, nggak ada kesan berminyak sama sekali. Hasilnya juga benar-benar matte banget di kulit aku, dan tentunya dia nggak bikin kulit aku tambah berminyak. Aku juga melakukan uji kelembapan pada Garnier sunscreen ini di kulit aku dan inilah hasilnya. Ini adalah hasil pengujian kadar kelembapan dan kadar minyak kulit aku setelah menggunakan sunscreen dari Garnier. Di sini terlihat ada peningkatan kadar kelembapan dan kadar minyak masih dalam kategori normal. Yang aku kurang suka dengan sunscreen dari Garnier ini karena physical sunscreen-nya yang menimbulkan white cast. Aku sangat jarang menggunakan physical sunscreen karena efek white cast ini. Karena menurut aku white cast ini sangat mengganggu di kulit aku. Buat kamu yang cewek, kamu bisa mengurangi efek white cast ini dengan menggunakan bedak tabur. Tapi buat cowok mungkin agak bermasalah dengan white cast ini. Walaupun kandungan mineral sunscreen itu baik untuk kamu yang punya kulit berjerawat dan juga sensitif dan punya efek melembabkan yang lebih dibandingkan chemical sunscreen, physical sunscreen atau mineral sunscreen juga punya kekurangan. Ya tadi white cast-nya yang merupakan salah satu pertimbangan aku dalam menentukan sunscreen yang aku gunakan. Dia juga punya tekstur yang tebal dan agak susah di blend di kulit, terutama buat kamu yang punya kulit yang agak gelap. Jadi white cast-nya itu bakal kelihatan banget kalau kamu punya kulit yang gelap. Buat kamu yang pencinta lingkungan, sunscreen Garnier ini juga mengandung chemical sunscreen dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa chemical sunscreen ini berefek buruk pada lingkungan. Chemical sunscreen ini katanya sangat susah untuk diuraikan di dalam air walaupun menggunakan pengolahan limbah. Kemudian ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa si chemical sunscreen ini ada di dalam daging ikan dan katanya ini akan berefek pada rantai makanan. Aku bukannya nggak cinta pada lingkungan, tapi selama aku cocok menggunakan sunscreen yang ada bahan kimianya, aku akan teruskan itu. Tapi buat kamu yang mencintai lingkungan, aku sarankan kamu menggunakan physical sunscreen saja. Walaupun efek negatif dari chemical sunscreen ini terhadap lingkungan masih dalam perdebatan. Ada yang mengatakan chemical sunscreen itu buruk untuk lingkungan, ada juga yang mengatakan masih perlu banyak penelitian untuk menentukan apakah chemical sunscreen ini berbahaya untuk lingkungan kita. Jadi untuk menentukan chemical dan physical sunscreen itu tergantung pilihan kamu saja. Kita kembali bahas ke efek white cast-nya karena ini yang paling aku garis bawahi dalam review ini. Efek white cast di sini bisa kamu kurangi dengan menggunakan bedak tabur. Tapi buat kamu yang cowok, aku rasa untuk menggunakan bedak tabur kamu pasti malu kan. Buat kamu yang suka foto-foto, efek white cast ini bakal kelihatan banget di kamera. Dan ini merupakan salah satu efek yang kurang aku suka dari penggunaan physical sunscreen. Untuk ibu hamil, apakah aman? Tentunya karena ini ada chemical sunscreen, sebaiknya dihindari untuk penggunaan pada masa kehamilan. Karena ini kombinasi antara chemical dan physical sunscreen yang bisa saja menyumbat pori-pori kulit kamu. Jangan lupa untuk melakukan double cleansing dengan menggunakan cleansing oil ataupun micellar water. Yang mana yang kamu suka, silahkan pilih salah satunya agar pembersihan sunscreennya jadi lebih maksimal dan tidak menyumbat pori-pori kulit kamu dan menimbulkan efek yang negatif untuk kulit kamu seperti muncul jerawat ataupun yang lainnya. Sekarang aku akan simpulkan hasil pemakaian dari Garnier sunscreen ini. Yang pertama, dia hasilnya matte dan cocok untuk kulit yang berminyak. Yang kedua, dia bisa melembabkan kulit kamu. Dan yang ketiga, Garnier sunscreen ini nggak bikin kulit aku berjerawat atau muncul reaksi alergi saat aku menggunakan sunscreen ini. Untuk kekurangannya, menurut aku yang pertama ada di efek white cast-nya. Kalau efek white cast-nya itu dihilangkan, mungkin Garnier sunscreen ini akan menjadi salah satu favorit aku. Yang kedua, dia itu bikin perih di mata dan perihnya itu nggak sebanding kok dengan rasa perih ditinggal sama pacar kamu. Apalagi ditinggalnya pas lagi sayang-sayangnya kan. Dan yang terakhir, ngeratainnya agak lama karena dia termasuk physical sunscreen dan harus cepat karena cepat banget ngering di kulit kita. Kalau kamu lambat dalam ngeblendnya, dia akan susah untuk diratakan di kulit kamu. Jadi itu tadi review singkat aku mengenai produk dari Garnier sunscreen ini dengan SPF 50+ dan PA+ nya ada 3. Jika kamu tertarik untuk membelinya, aku udah taruh link pembelian di description box di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kamu dan bisa menjadi referensi untuk kamu dalam menentukan sunscreen yang cocok untuk kulit kamu. Yang terpenting adalah cek ingredients-nya apakah cocok dengan kulit kamu atau tidak, ataukah ada zat
yang dapat membuat kulit kamu menjadi bermasalah. Itu sebenarnya yang paling penting. Untuk masalah physical dan chemical sunscreen, kamu tentukan sendiri kamu suka yang mana. Kalau aku sendiri lebih suka chemical sunscreen dibandingkan dengan physical sunscreen terkait dengan efek wet cast yang ditimbulkannya. Kalau kamu cewek, aku lebih menyarankan kamu pilih physical sunscreen karena kamu bisa nutupnya dengan bedak tabur. Kalau untuk cowok ya aku rasa kamu bakal malu menggunakan bedak tabur. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di review produk berikutnya.